من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Habaib Sayyidil Habib Ali bin Abbas Al-Idrus, Sayyidil Habib Usman Fahmi bin Muhsin Al-Kaf, Ustaz Zakir Mubarak, guru-guru kita yang senantiasa kita doakan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat, afiat, Allah kabul semua hajat dunia dan hajat akhirat beliau, serta Allah mudahkan jalan dakwah beliau, diberkahi semua keluarga besarnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamiyatul Hadrah, para orang tua dan para asati yang lainnya. Malam hari ini yang saya tahu guru-guru kita lagi capek. Kabar gembira, alhamdulillah Sayyidil Habib Ali lagi ningkatin bed. Nah, alhamdulillah, satu-satu mulai berubah. Kalau guru rada hebat, kita rada senang, gitu. Jadi nggak bakal kelewat kita, ya nggak bakal kelewat atau nggak bakal ngelewatin guru. Jadi kita doakan mudah-mudahan ya yang dilaksanakan Sayyidil Habib Ali dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah beliau dijadikan baiti jannati. Dan guru kita Al-Ustaz Zakir Mubarak juga baru selesai pesta tadi, kelar asar ya, ngumpulin orang sekampung, batu ceper sama benda ya. Ya alhasil alhamdulillah, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita ikuti pelajaran pada malam hari ini yang pertama, yang insya Allah akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Usman Fahmi bin Muhsin Al-Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal muzakara wa tazkir wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وصوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi
bijahin nabi wal al. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahal wara sahil ala kulli man gara tasanifa haddadil ulama ta'assara wa aslih lahu kulla syu'un wajud lahu bi'afiyatin kubra wa ahsin lahul gira wa jaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an'ishu idha ma ta'athara wa hab ya waliyal khair unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Alhamdulillah al-mukarram wal muhtaram sadatuna al-habaib wa asatidha asyurafa wa suyu al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kembali digerakkan dan diberikan taufik dan hidayah untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia, ke tempat yang di dalamnya dibagikan warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang di situ dipelajari ilmu agama, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah sesuai dengan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menghadiri majlis ilmu atau memahami satu ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hadirnya kita di majlis al-bisyarah ini, Allah berikan kepada kita bisyarah, yaitu nanti ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan akan dikumpulkan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini nanti di akhirat di surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiyah, taat ibadah kepada Allah, Allah lapangkan rizki kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan pelajaran kita di dalam kitab yang penuh barakah karya al-imam ad-da'i ilallah Qutbil irsyadi wal ibad wal bilad Sayyidina al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain amin. Fi kitabihi risalatil muawanah ila angal faslun wa alaika ya akhi bimuraqabatillahi ta'ala. Itu ya, fi harakatika wa sakanatika wa lahadatika wa tarfatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatika. Saya dah khalas dah, udah ya, udah kemarin. Nah, an-nasu arba'atun rajulun, khalas saja, udah kemarin. Wa alaika ya akhi bimuraqabatillah, halaman keberapa itu ya, kitabnya beda-beda nih kita, jadi cari sendiri dah ya, masing-masing nandain setelah selesai pengajian. Tadi kita dengar dari YouTube, alhamdulillah sudah ada YouTube-nya di majlis ya. Jadi anak dengerin dulu tadi terakhir pengajian di mana, makanya tahu
manfaat. YouTube itu manfaat, jangan nanti kira nggak manfaat. Jadi guru itu ngaji apa nih, besok buka YouTube set, oh berarti terakhir anak ngaji di sini. Alhamdulillah. Yang repot madis kita nggak ada live streamingnya, bulanan lagi pas mau ngaji apa nih terakhir, ya kan kita kudu siap-siap dulu mau ngajar. Nggak ada live streamingnya, bingung, udah ya ngulang lagi berbulan-bulan tadi ulang-ulang. Ya alhamdulillah, kita teruskan pelajaran kita. Wa alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadhatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sa'iri halatika. Masya Allah. Jadi beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, ya, wa alaika, menasihati kita, ya, bagi orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin mendapatkan ketenangan dan kemenangan di dalam hidupnya, setelah kita disuruh beliau kemarin di dalam nasihat-nasihatnya untuk memperbaiki niat, islahun niyah, kemudian memperkuat keyakinan kepada Allah. Setelahnya beliau mengatakan, wa alaika, hendaknya engkau ya akhi, wahai saudaraku, ya, kalau bahasa dan beliau dalam kitab ini, wa alaika ya akhi, saudara, ya, sesama mukmin, sesama muslim, bimuraqabatillahi ta'ala. Muraqabah ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan, ingat bahwasanya kita ini diperhatikan Allah, selalu ingat kepada Allah fi harakatika, dalam gerak-gerikmu, wasakanatika, bahkan dalam diammu, walahadhatika, sebentar daripada waktumu, wa tarfatika, tarfa itu kedipan matamu, wa khataratika, apa khatarat? Segala yang terbesit di dalam hatimu, wa iradatika, dan keinginan-keinginanmu, wasaili halatika, dan seluruh keadaanmu, hendaknya engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan kita malam hari ini sebenarnya tinggi nih, ya. Maknal muraqabah. Apa itu makna muraqabah? Seorang hamba yang mempunyai keimanan kepada Allah, dia harus selalu merasa diperhatikan dan dilihat oleh Allah, tidak pernah lupa kepada Allah, ya, selalu ingat kepada Allah di dalam tingkah lakunya, di dalam gerak-geriknya, bahkan diamnya, pikirannya, hatinya, kedipan matanya. Hendaknya kalian seperti itu, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wastashir qurbahu minka, rasakan dekatnya Allah daripada engkau, wahai hamba. Allah itu dekat dengan kita, rasakan seperti itu. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu nadirun ilaik, sesungguhnya Allah itu nazirun ilaika, selalu memandang kepadamu, wa muttali'un alaik, dan selalu memantau. Ittala' yattali', memantau kepada engkau. Yakini itu, wa'lam, yakini, ya, rasakan bahwasanya Allah selalu melihat kita, Allah selalu memandang, memantau kita. La yakhfa alaihi minka khafiyah, la yakhfa alaihi minka khafiyah, tidak ada yang samar, ya, daripada engkau, alaihi, ya, tidak ada yang samar, tidak ada yang tertutup-tutupi, alaihi, atas Allah, atas pengetahuan Allah, minka khafiyah, daripada engkau sesuatu apapun. Artinya semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, bahkan apa yang terlintas pada diri hati kita yang tidak diketahui orang lain, itu semuanya Allah mengetahuinya. La yakhfa alaihi minka khafiyah. Kita disuruh untuk meyakini itu, ya, memberadakan dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwasanya Allah selalu memantau,
selalu memperhatikan 24 jam, nggak pernah luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Ini dalam surat Yunus ayat 61. Ma takunu min sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syahidan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama wala asgharu min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Allah mengatakan mata kunu fi sya'nin, tidaklah terjadi apapun di atas muka bumi ini, ya, yang kalian lakukan. Wa ma taslu minhu min Qur'anin, dan apa yang kalian baca daripada Al-Qur'an. Wala ta'maluna min amalin, dan apa perbuatan yang kalian lakukan dimanapun, kapanpun, illa kunna alaikum syahida, kecuali kami saksikan itu, kata Allah, istufiduna fih, ketika kalian melakukannya. Ya, Allah melihat semua yang kita lakukan, baik CCTV dimatikan atau dicabut, Allah maha tahu. Kalau orang kan lihatnya pakai mata, ya, atau pakai CCTV, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memantau dengan ilmunya, ya, sehingga mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Wa in tajhar ya ma ya'lumu an rabbika, kata Allah, dan tidaklah ya luput ar-rabbik daripada Tuhanmu min mithqali dzarratin, dari sekecil apapun. Mithqali dzarratin sebagai seperti atom, ya, buah atom yang kecil, fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi atau yang ada di langit, ya, illa fi wala asgharu min dzalika wala akbar, bahkan yang lebih kecil daripada atom atau yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, semuanya ada ya di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan di dalam surat Thaha, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kata Allah, wa in tajhar bil qaul wa in tajhar, dan apabila kalian ya membesarkan bil qaul, dengan ucapan, ngomong dengan kencang-kencang atau berzikir dengan kencang-kencang, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu yang disimpan, sir, ya, wa akhfa, yang ditutup-tutupi, ya. Ngomong pelan-pelan Allah tahu, ngomong dengan suara Allah tahu, ngomongin orang di belakang Allah tahu, pokoknya tidak ada yang luput daripada ilmunya Allah, ya, daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Habib Abdul Haddad, wa huwa ma'aka aina ma kunta, ingat Allah itu bersamamu, wa huwa ma'ak, ada bersamamu, aina ma kunta, dimanapun engkau berada, bil ilmi, ya, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ihatati, ya, pandangan pantauan Allah, wal iktidar, dan godarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuan Allah, ya, pantauan Allah, ya, yuhit Allah, innahu bikulli syai'in muhit, Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup, mengetahui, memantau segalanya, wal ilm, dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak bisa lepas, dimanapun kita berada selalu ada Allah di situ, mau kita di rumah, di kamar, dimanapun, ya, tempat. Mereka yang beriman harus meyakini bahwasanya mereka tidak bisa terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu. Nah, itu kita suruh hadirin di dalam hati kita seperti itu, ya. Apa natijahnya? Wa yadulluka ma'al hidayah, kalau kita bisa seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kita, yadulluka ma'al hidayah, dengan hidayahnya Allah, wal i'anah, pertolongan Allah, wal hifdz, dan perlindungan Allah, in kunta minal abrar, kalau seandainya engkau itu, ya, tergolong daripada orang-orang yang baik, ya, in kunta minal abrar.
Jadi di dalam pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengajarkan kita, ya, mengajak kita agar menjadi hamba-hamba yang merasa, ya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu ada, ya, selalu berada dan mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, sehingga kita masuk kepada maqamul muraqabah. Artinya seorang hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita nggak berani macam-macam. Contoh kecil, kita kalau udah berada di depan guru kita, di depan matanya, udah, wah, saya merasa dipandang oleh guru saya, maka sebisa mungkin kita menunjukkan kebaikan di depan guru, ya. Atau tadi contoh gampangnya, sekarang orang kalau dikasih CCTV udah nggak berani macam-macam, ya. Ente di rumah dikasih CCTV, diliatin oleh guru di pondok nih tempat anak ngajar, kamar tuh CCTV semua tuh, santri nggak berani macam-macam, ya. Mau macam-macam sedikit, wah, Habib ngeliatin nih CCTV, ya. Mau berantem nggak berani, gara-gara apa? CCTV, ya, yang kadang-kadang CCTV-nya online, cuman yang ngeliatin kadang-kadang tidur. Betul nggak? Kita di pondok, ya, namanya mudir, nggak bakal dia mantengin CCTV 24 jam, cuman subhanallah santri itu takut lihat CCTV aja, ya, takut gurunya ngelihat, padahal gurunya nggak bakal, ya, kecuali satpam apa namanya mall baru dia mantengin 24 jam, itu pun kagak. Maling aja, maling nih dengan tulisan apa, area ini dipenuhi CCTV, nggak berani maling motor, ya, padahal tahu nyala kagak CCTV, padahal tempelan doang. Kenapa? Nah, itu karena dia merasa muraqab, diperhatikan. Sekarang kita ini 24 jam, semua manusia, al-mu'min wal kafir, semua hamba Allah itu semua muraqab min indillah, ya. Qala Allah Ta'ala inna rabbaka labil mirsad, ya, labil mirsad. Makna mirsad yarsudu a'malal khalaik, ya. Ada ulama ditanya, "Aina Allah?" Qala inna rabbaka labil mirsad. Allah itu apa kerjaannya, sifatnya Allah? Yarsud itu memperhatikan, ya, memantau a'malal khalaik, amal-amal semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi itu kadang kita nggak sadar. Kenapa? Karena du'ful iman, lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau sudah lepas dari pandangan orang, lihat kanan kiri, oh udah sepi nih, nggak ada orang, CCTV nggak ada, ayo dicopot motor orang, ya. Ke tempat-tempat yang sepi melakukan maksiat, padahal ketika ini nggak bakal bisa lepas dari Allah. Oh iya juga, ya. Kadang kita lebih takut dengan pandangan orang, pandangan makhluk Allah yang mereka tidak ada kekuatan sama sekali, makhluk yang sama-sama lemah, tapi kita merasa berani, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya orang beruntung sekali ketika dia bisa merasakan itu. Makanya beliau mengatakan di sini, ketika engkau bisa merasakan itu, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadamu dengan hidayahnya, ya, dengan pertolongannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada seorang ulama bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya, Sahal bin Abdullah At-Tusturi, seorang ulama, tokoh sufi yang terkemuka, yang terkenal. Itu diriwayatkan beliau ketika umur 3 tahun nih, kana yaqumul lail, bangun malam dia memperhatikan pamannya, ya, Muhammad bin Sawa, pamannya Khalu dari ibunya, orang alim masya Allah. Bangun malam ini Sahal bin Abdullah Tusturi penasaran, sehingga dia mengikuti pamannya ini. Umur 3 tahun, ya, sudah mulai ingin bangun malam. Ketika pamannya di Muhammad bin Sawa ini bangun malam sholat, dia perhatikan ponakannya yang masih balita, ya, masih kecil, dalam riwayat 7 tahun, mempunyai keinginan untuk menjadi orang besar.
untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pamannya, wahai ponakanku, yaitu Sahal bin Abdullah At-Tusturi, dia bilang, engkau kalau mau bangun malam, mau menjadi orang dekat kepada Allah, dikasih amalan, ya, dikasih amalan. Apa wahai pamanku? Udah, inti nggak usah bangun malam, amalkan ini saja, karena belum waktunya, engkau masih kecil. Gul, ya, katakan sebelum engkau tidur, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri, ya, 3 kali sebelum engkau tidur. Wala tuharrik bihi lisanak, jangan engkau gerakkan lisanmu membacanya, artinya baca dalam hati. Apa yang benar? Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, ya, menjadi syahid saksi, Allahu nadhiri, Allah memandang kepadaku. Itu ucapin tiga kali sebelum tidur. Dia lakukan, Sahal bin Abdullah Tusturi, sebelum tidur, Allah, dengan hatinya, ya, dengan meresapi maknanya, Allahu ma'i, Allahu syahidi. Berapa lama dia bangun malam lagi sama pamannya? Bagaimana engkau dapatkan? Dia bilang, ajidul halawah, udah mulai ngerasa sedikit kemanisan dengan zikir itu, ya, karena zikir itu kalau kita istiqomah ada kemanisan, ya, sebagaimana iman, zikir dan semuanya itu bakal ada halawah, kemanisan, sehingga orang yang sudah merasakannya tidak akan bosan-bosan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umpamanya kalau sudah biasa, tambahin 7 kali sebelum tidur, dilakukan oleh Sahal bin Abdullah. Allahumma inni, Allahu syahidi, Allahu nazidi, Allahumma inni, Allahu syahidi, 7 kali sebelum tidur. Dia bangun lagi ke pamannya, udah mulai merasa apa namanya, perubahan, ya, semangatan, makin rindu sama Allah. Kata pamannya, tambahin 11, ya. Minggu depan dia datang 21 kali. Kemudian setelah tumbuh dewasa, kata pamannya bilang kepada Sahal bin Abdullah Tusturi, wadawim alaih, intin mudawamain ini zikir, ya, fa innahu sayanfa'uka fid dunya wal akhirah, karena ini zikir akan bermanfaat untukmu di dunia dan akhirat. Kemudian pamannya berkata kepada Sahal, ya Sahal, kaifa yakunu halal abd idza kana Allahu ma'ahu wa syahiduhu wa nadhirun ilaih? Bagaimana keadaan seorang hamba kalau sudah Allah bersamanya, kemudian Allah selalu memperhatikannya dan memandang kepadanya, menyaksikannya, ya? Maka Sahal mengatakan, Allah ta'si, kalau begitu jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari zikir itu dimudawamahkan dengan hati, timbul tadi, ya, maknal muraqabah, sehingga dia dengan tadinya dia menyebutkan tidak memahami maknanya, tapi dia mudawamah zikir tersebut, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, sehingga timbul rasa khasyah, maknal muraqabah, selalu dipantau oleh Allah. Sehingga pamannya bilang, kalau sudah orang selalu bersama Allah, selalu diperhatikan Allah, selalu dipandang oleh Allah, maka dia tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Sehingga itu amalan dilakukan oleh Sahal bin Abdullah Tusturi, sehingga menjadi ulama yang besar, ya, tokoh sufi yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya Sayyidul Habib Umar ketika menceritakan cerita tentang Sahal bin Abdullah Tusturi ini, orang tumbuh, kata Habib Umar, sampai beliau mempunyai pemikiran ketika telah tumbuh dewasa, halil galab, sujud. Pikiran Sahal itu, apakah hati ini bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Ketika beliau, Habib Umar, menafsirkan firman Allah, wahum ala salatihim daimun, ada dalam Al-Quran, mereka di dalam sholatnya selalu, ya. Apa maksudnya, kata Habib Umar? Ini cerita sahabat Abdullah Tusturi. Kemudian beliau mengatakan, ini Sahal bin Abdullah Tusturi mempunyai pikiran, ya, ada nggak bahwasanya hati ini bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tanya ulama-ulama yang ada di sampingnya, belum bisa menafsirkan, sehingga beliau melakukan perjalanan dan bertemu dengan ba'dul arifina billah. Ketika beliau ingin menanyakan, satu orang arif langsung menjawabnya sebelum Sahal bin Abdullah At-Tusturi bertanya, wala ya Sahal, na'am, bisujud galab as-sujud, bahwasanya hati kita bisa sujud
wa idza sajad, kalau hati itu sudah sujud, la yurfa'u abadan, maka tidak bakal lagi berdiri. Kalau badan kita sujud bisa berdiri, tapi kata ulama itu kalau sudah hati sujud tidak akan lagi berdiri sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu dirasakan oleh Sahal, mengusahakan hatinya sujud. Kalau kita kan sujud cuma kepala doang, hati belum sujud kepada Allah, ya. Sehingga dia berusahakan menempuh magam sujudul qalb, dan dia dapatkan itu. Maka Habib Umar ini contohnya orang wahum ala salatihim daimun, fi shalah kharijus shalah qalbuhu muttasil billah. Di salat, di luar salat, hatinya tetap sujud, kata Habib Umar. Ini maksud daripada firman Allah, wahum ala salatihim daiman, selalu kemana-mana sama Allah. Kalau kita fi shalah kharijus shalah qalbuhu muta'alliq bid dunya, ya, qalbuhu muta'alliq bil mansabah, qalbuhu muta'alliq bi kontrakan. Itu bedanya kita sama sahabat. Kalau dia di salat, di luar salat, hatinya bersambung kepada Allah. Tapi kalau kita fi shalah kharijus shalah, di salat, di luar salat, hatinya kemana-mana, bukan bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang di situ kita harus merasakan bahwasanya kita berhadapan dengan Allah, kita lalai. Gimana kalau di luar salat? Makanya ini satu yang berat, ya. Sebenarnya pembahasan yang berat makna al-muraqabah ini. Kalau kita baca kitab Ihya Imam Ghazali, tapi kita tabarukan baca, insya Allah ya, niat bakal Allah berikan sedikit demi sedikit untuk mengamalkan apa yang kita baca ini. Hingga tadi dari kecil diajarin tuh, diingetin anak kita didik anak, ya jangan takut-takutin, awas ada CCTV ya, jangan nakal, jangan seperti itu. Didik mereka ketika berbohong, coba ada Allah, nanti Allah tahu, ya kayak gitulah model kita didik anak. Tapi kita sekarang nakut-nakutin anak dengan perkara-perkara yang lain, takutin dengan hantu, takutin dengan ini, takutin dengan CCTV, hukuman yang lainnya, nggak dikasih HP. Sehingga mereka dari kecil kita tidak terbiasakan untuk menanamkan dalam hati mereka bahwasanya mereka itu dimanapun, kapanpun, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dahulu, anak-anak kecil mereka, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ada kitab namanya Usfuriyah. Usfuriyah, apa Usfuriyah itu? Burung kecil, ya, burung pipit. Itu hadis pertamanya, ada 40 hadis dalamnya tentang bagaimana Sayyidina Umar ya tersentak mendengar ucapan seorang bocah, ya, ucapan seorang bocah, ya, yang mana di situ jual burung atau kambing, lupa nah, burung, ya. Kata Sayyidina Umar, dah saya beli, bilang sama yang ini katanya bukan punya saya, bilang sama yang jual, udah hilang aja, terbang, nanti saya kasih duitnya kepada kamu. Sayyidina Umar, dia bilang, kata anak ini, saya bisa bohongin pemilik burung ini, tapi bagaimana saya bohong kepada Sayyid Rabbuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat kambing, ya, gulam Sayyidina Umar marra ala gulam, sedang berjalan dia di hadapan anak kecil yang sedang mengembala kambing. Sayyidina Umar mau ngetes ini anak, saya mau beli kambingmu dengan harga sekian. Kata ini anak, saya bukan pemilik kambing ini, saya hanya mengembala saja, saya tambahin uangnya, asalkan engkau mau jual bilang aja, diambil sama serigala dan lain-lain, kata Sayyidina Umar. Kata ini anak, saya bisa ya menipu, saya punya apa namanya pemimpin, saya punya tuan, tapi bagaimana saya menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung sama Sayyidina Umar dibawa ini anak kepada sayyidnya, kemudian dibeli. Ini budak, anak kecil ini dibeli dan dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Beliau ini anak, terima kasih kepada Sayyidina Umar, saya berterima kasih kepada engkau Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bukan saya memerdekakanmu, lakin al kalimah allati qultaha anifan hiya allati ataqaka. Ucapanmu tadi yang memerdekakanmu, engkau ini tidak berhak menjadi budak karena engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita usahakan sedikit demi sedikit untuk merasakan dalam hati kita ini bahwasanya Allah selalu bersama kita, dimanapun kita berada Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'aka ainama kunta, kata Imam Haddad, dimanapun kita berada Allah selalu bersama kita.
rame-rame, sendiri, ya. Kalau mau maksiat kita ingat ada Allah. Ya, kadang kita ini mau melakukan kesalahan, lihat tempat dulu. Wah, ini banyak jamaahnya, nggak enak nih nongkrong di sini. Dia batu ceper, kenapa? Banyak jamaah sedaki. Nongkrong kampung sebelah dia melakukan maksiat. Ya, padahal di kampung sebelah, di mana itu mau keluar negeri sana, ya pasti di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa lepas kita. Ya, nggak bisa lepas. Kita malu kadang-kadang kepada makhluk, malu kepada guru, malu kepada keluarga untuk bermaksiat, tapi kita lupa dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan setelahnya, fasahi min maulak haqgal haya, hendaknya kalian itu malu, ya, kepada Allah dengan betul-betul rasa malu. Wastahid an la yaraka haitsu nahaka, berusahalah agar Allah tidak melihatmu, an la yaraka haitsu nahaka, dimanapun tempat di situ Allah larang engkau untuk melakukannya. Berusahalah agar Allah tidak melihat engkau di larangan-larangan Allah. Allah nggak melihat engkau, kata Imam Haddad. Wala yaftaqidaka, dan Allah tidak mencarimu, haitsu amaraka, di mana tempat di situ adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budhu ka'annaka tara, beribadahlah kepada Allah, ya menjadilah hamba Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kalau seandainya belum bisa engkau merasakan, engkau bisa memandang Allah, fa innahu yaraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Ini al-ihsan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah mal ihsan, ya Muhammad mal ihsan, qala al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaknya kalian beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Allah berada di hadapan kita. Fa ilam takun tara, belum bisa, ya, itu namanya maqam musyahadah. Ya, kalau orang beribadah, kalau yang sudah tinggi makomnya, dia betul-betul seperti berhadapan dengan Allah, ka'annahu yarallah, maka musyahadah. Ya, kalau udah tinggi lagi namanya wahdatul wujud, seperti Siti Jenar melihat ini Allah, melihat dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makom yang tinggi. Kalau nggak bisa, ya kelas-kelasan yang nggak bisa, kita sadar aja bahwasanya sholat kita, puasa kita, ibadah kita itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu yaraka. Nah, ini tadi kita bahas aja, wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anah wal hifdz in kunta minal abrad. Artinya kalau orang sudah terbiasa melakukan ini, ya, sehingga membuat dirinya takut untuk bermaksiat, ketika dia melakukan kesalahan dia bergegas untuk bertaubat kepada Allah, malu, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu untuk melakukan dosa karena sudah yakin bahwasanya Allah memperhatikan, Allah lihat, Allah memandang. Di situ nanti Allah akan berikan dia pertolongan, al-hidayah. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul kepada Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepupu. Dalam hadisnya beliau mengatakan, ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, ya, diajarkan ini ilmu muraqabah oleh baginda Rasulullah. Dalam hadisnya beliau mengatakan, ya ibn Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillaha yahfazuka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tijahak, maka engkau akan mendapatkan Allah ada bersamamu. Apa maksud ihfazillah di sini? Bagaimana cara kita menjaga Allah tadi? Mudawama ala muraqabatillah bi fi'li awamirih wajtinabu nawahi. Dalam syarahnya hadis Arba'in Nawawi itu, gimana kita jaga Allah? Kalau kita dijaga Allah, jelas dijaga dari penyakit, dijaga daripada bala musibah, dimudahkan segala urusannya, itu kalau ada orang dijaga oleh Allah. Tapi bagaimana cara kita menjaga Allah? Selalu ingat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu sadar bahwasanya kita ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa seperti itu, yahfazka, Allah bakal jaga, Allah bakal jaga. Ihfazillah tajidhu tijahak.
Kapanpun kita berada di dalam kesulitan, ya, ingin bantuan, yang akan membantu Allah, yang akan menolong Allah ketika kita bisa sampai kepada magam tadi, magamul muraqabah. Insyaallah kita bisa sedikit demi sedikit, sehingga itu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ini beliau panjang, ya, menasehati kita. Jadi intinya pada malam hari ini beliau meminta kepada kita untuk apa tadi? Bimuraqabatillah, ya, selalu memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berucap, di dalam melakukan sesuatu. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kita dimanapun kita berada, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, kami ini lebih dekat kepada hamba-hamba kami min hablil warid, daripada satu urat yang ada di leher. Ya, urat nadi gitu dekat dengan kita, urat nadi. Allah lebih dekat kepada hambanya, sehingga selalu mengetahui, ya, apa yang kita lakukan sendiri, ya, kemudian rame-rame, mau dilihat mau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Nah, kalau kehidupan dunia ini yang nggak lihat dan selamat, merasa mereka tidak beriman kepada Allah, ya, merasa membuat kesalahan, berbuat kezaliman, kalau udah nggak ada bukti, nggak ada yang lihat, dah aman, ya. Tapi nanti bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Dahulu ada seorang guru, dia mencintai muridnya, ya, mencintai muridnya, dilebihkan daripada murid-murid yang lain. Ini sering dengar yang dicintai ini kayaknya. Akhirnya murid-murid yang lain ini cemburu sama murid satu ini, sangat disenangi, dimanja. Wah, dia bilang guru ini pilih kasih, dia pilih kasih karena lebih mementingkan murid yang satu ini. Kemudian gurunya punya alasan tertentu karena dia lebih cinta kepada murid ini. Dia bilang, oke dah kalau kayak gitu, kalian merasa saya pilih kasih dan selainnya, maka besok saya akan memberikan kalian perintah, ya, ikhtibar, ulangan. Di situ mereka yang berhasil melakukannya maka berhak mendapatkan perhatian dari saya, kata gurunya, berhak mendapatkan perhatian dari saya. Karena murid yang baik itu kalau disuruh guru lakuin, ya, itu murid yang baik. Apapun yang diperintahkan oleh gurunya dia lakukan. Tapi kalau murid yang nggak baik, nggak mau disuruh, ya, nggak mau disuruh. Kalau disuruh cemberut, ya, disuruh marah-marah. Ini murid yang nggak baik, murid yang nggak baik. Akhirnya besok, kata gurunya, masing-masing santri datang ke pondok, ke majelis, bawa ayam, ya, bawa ayam, bukan ikan, ya, oleh ikan mancing dulu, bawa ayam sama pisau. Bilangin sama orang tua santri, ya, besok ngaji bawa ayam, bawa pisau. Udah datang semuanya. Kemudian besok dia datang, kata gurunya, masing-masing saya perintahkan untuk menyembelih ayam ini di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali inti yang motong, ya. Nggak boleh ada yang ngelihat, nggak boleh ada yang dengar suara ayamnya, nggak boleh yang ada lihat darahnya. Pokoknya di tempat yang paling aman. Kira-kira ente yakin ini nggak ada orang yang tahu, ente sembelih itu ayam, bawa lagi ke sini. Udah, ya. Santri-santri yang kelas-kelas rendah, ya, kelas-kelas rendah bahasanya, atau merasa oh paling hebat dia, ada yang naik ke atas gunung, ya, ada yang masuk ke dalam jurang, ada yang ngumpet di mana, di goa. Pokoknya cari tempat-tempat yang aman lah, ke semak-semak. Oh, sembelih semuanya. Wah, ini nggak ada yang lihat, sembelih. Ya, dikasih waktu beberapa jam. Setelah waktunya habis, semua santri datang. Semuanya bawa ayam dalam keadaan terpotong sudah, kecuali murid yang disayangin tadi. Dia masih bawa ayam yang hidup, ya. Kata santri-santri lain, wah ini nih guru kan salah pilih orang, disuruh nyembelih ayam aja nggak mau, disuruh nyembelih ayam nggak mau. Ini kita nih diperintahkan langsung dilakukan. Akhirnya gurunya bilang, ente fulan nyembelih ayam di mana? Di atas gunung. Ada yang lihat? Kagak ada, sendirian saya naik tadi. Oh, bagus ya, engkau telah melaksanakan perintah. Satu lagi di mana? Saya nyembelih di mana? Di kolong jembatan. Kolong jembatan rame ya. Kolong kasur.
Yang satu ditanya di sini-sini, selesai semuanya, ditanya ini fulan, ya kenapa ini nggak sembelih ayam ente? Jawabannya ini menunjukkan jawaban orang yang lahu ma'nal muraqabah, ya selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahai guru, saya tadi berusaha untuk mencari tempat yang tidak dipandang oleh orang, yang tidak diketahui orang lain. Saya naik ke atas gunung, nyelam ke bawah laut, masuk ke sungai, ya, kemudian ke gorong-gorong, ke semak-semak. Setiap saya mau potong, saya ingat walaupun mata manusia tidak memandang, ya, nggak ada orang, tapi saya tidak bisa lari. Kenapa? Dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun saya ingat Allah mengetahui saya, sehingga saya tidak bisa mencari tempat yang tidak diketahui orang lain, karena saya yakin bahwasanya Allah selalu memandang kepada saya. Kemudian gurunya bilang, nih ya, yang begini nih yang bikin saya lebih cinta, lebih sayang kepada murid saya ini. Baru sadar mereka yang lain bahwasanya ada kelebihan pada santri itu. Nah kita juga kalau seandainya ada rasa itu pada kita, wah kita nggak bakal maksiat insya Allah. Itulah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka betul-betul tidak melenceng dari ajaran Allah, ya, bahkan dalam pikirannya. Kenapa? Karena mereka malu di hadapan Allah Subhanahu, kayak kita malu kepada manusia, mereka malu kepada dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daripada wali Allah mereka enggak masalah dipandang jelek oleh muridnya, oleh ini orang-orang kampungnya, ini yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah mereka bagus. Nah ini berat ini, kalau itu bisa jadi wali kita, jadi wali Allah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang didapatkan oleh para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada keinginan yang lain, ya, nggak ada keinginan, nggak ada bermusuhan, nggak ada apa yang mereka cari, hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadahnya mereka dilihat orang, nggak dilihat orang, ngajarnya mereka dilihat orang, nggak dilihat orang, ceramahnya mereka dilihat orang, nggak dilihat orang, tetap semangat walaupun nggak ada yang dengerin, walaupun nggak ada yang hadir majlisnya. Kenapa? Karena mereka mengharapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, ya. Salat malam orang nggak ngelihat, ini nggak ngelihat, Allah ngelihat. Berzikir dan selainnya. Kalau kita sekarang kan ibadah, ngajar, dakwah, pengen dilihat orang, nggak ada yang datang, langsung lemes, ya. Padahal Allah tahu, ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, beramal kalian, Allah lihat, Nabi Muhammad lihat, dan al mu'minun, arwah-arwah orang soleh lihat. Walaupun orang yang lain nggak lihat, tetap semangat. Nah, jadi banyak kalau sudah mendapatkan makna muraqabah ini, banyak kita bisa ikhlas dalam beramal, amal-amal yang lainnya kita bisa lakukan, ya. Nah, semoga kita bisa mencapai magam itu insyaallah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan daripada sahibul kitab dan berkah perkumpulan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu merasa, ya, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, dengan pandangannya, dan kita mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.